Aduh, ikanku hilang 8 ekor di sini. Kemana ya dan apakah penyebabnya? Ini juga tinggal 2. Di sini ada full gold 1. Kira-kira apa penyebabnya? Yuk kita simak videonya dari awal sampai akhir. Akan saya bahas. Yang pasti ada penyebab pastinya kenapa dia kok hilang tiba-tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat. Ini siang teman-teman, saya bikin video siang tapi mendung. Nah, ini mendung ini ada kaitannya dengan ikan saya yang hilang seperti itu teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman untuk hari ini? Semoga diberikan kelancaran atas segala urusan dan disehatkan. Apabila teman-teman ada yang sedang sakit, semoga diberi kesehatan. Yang sedang berhutang, semoga bisa segera melunasi seperti itu. Yang belum dapat pekerjaan, semoga segera mendapatkan pekerjaan. Yang belum dapat jodoh, semoga tahun ini bisa segera menikah. Dan yang sudah berjodoh tapi belum punya momongan, semoga juga segera diberikan momongan. Seperti itu teman-teman. Ya, pada video kali ini saya mau bahas ikan saya full gold betina. Di sini ada 8 ekor yang hilang mendadak atau tiba-tiba teman-teman. Nah, mau saya bahas. Sebelum saya bahas, tadi saya habis menetaskan artemia teman-teman. Ini saya mau kasih makan dulu. Sebenarnya udah kasih makan untuk yang pelet. Nah, sekarang ini mau kasih makan untuk yang artemia, maksudnya yang menggunakan artemia, yakni ikan-ikan buraya teman-teman. Ini kita kasih artemia. Dan saya putuskan ternyata teman-teman, untuk mempercepat pertumbuhan buraya, saya memutuskan untuk menggunakan artemia teman-teman. Alhamdulillah, kalau menggunakan artemia dari segi pertumbuhan itu sangatlah terlihat pesatnya teman-teman. Karena mungkin selain memang nggak bisa dibohongi lah, semua orang juga tahu kalau artemia itu makanan paling aman, dari segi nutrisi juga bagus, hidup juga, dan dia itu ukuran secara diameter badannya atau diameter artemianya itu sangatlah kecil, yang langsung muat di buraya umur 0 hari dan langsung doyan teman-teman. Sebenarnya yang membuat buraya itu lama besar itu, kalau dengan pelet, saya amati dengan pelet terus terang lama besar ternyata, tapi bukan karena peletnya teman-teman, tapi karena kedoyanan ikan itu yang usia 0 hari itu bener-bener gimana ya, gak bisa diandalkan nafsu makannya kalau masih usia 0 hari. Maka dari itu artemia lah opsi terbaik. Sehingga 5 hari buraya, terus beberapa hari buraya itu langsung bisa dilihat pertumbuhannya. Beda dengan kalau pas saya pakai pelet tuh teman-teman, benar nggak bisa dilihat pertumbuhannya. Kalau pakai artemia bisa dilihat, sangat bisa dilihat pertumbuhannya. Ini juga ada buraya Tuxedo-koi ribbon short body. Oh, jadi bisa langsung sedoyan ini teman-teman, akan langsung aktif dan doyan. Kalau pakai pelet, persentase kedoyanannya itu cuma berapa persen ya, 20% mungkin. Hanya ikan 1 atau 2 yang mau makan pelet tersebut. Ini udah ini kita kasih lah ya, kasihan dia, pengen dia kayaknya. Nah
ini wujudnya teman-teman, kalau teman-teman pengen lihat. Jadi nggak ngasih makan pelet ya teman-teman ya, karena emang sudah selesai sih tadi, habis ngasih makan peletnya sudah. Cuma kok walaupun sudah itu ini kok masih ke depan masih mau lah. Bisa teman-teman lihat ya, saya teteskan tes. Sedoyan itu teman-teman, buraya. Ini usia berapa ini? Ya bentar ya, saya mau lihat akta kelahirannya. 1 Februari. Nah ini saya Artemia ini baru 4 harian. 4 harian saya pakai Artemia. Kok nggak dari awal aja ya, dari mulai pertama Februari itu mungkin bisa sangat kelihatan pertumbuhan. Ini juga ada buraya. Ini masih usia berapa ini? 10 Februari. Nah sekarang tanggal 12 Februari. Usia 2 hari. Tapi nyenengin dia, intinya doyan lah. Jadi sangat saya rekomendasikan sih untuk pembesaran buraya itu, pakailah Artemia teman-teman. Ini kita lihat ya, tes. Ini tadi juga habis saya kasih Artemia, jadi nggak sekelihatan doyan itu. Ini juga pada makan. Ya seperti itulah intinya. Jadi sekarang saya menetaskan Artemia setiap hari demi mempercepat pertumbuhan buraya teman-teman, karena di usia 0 hari ikan itu bisa langsung gendut-gendut, bisa langsung doyan banget makannya. Ini saya penasaran pengen hitung teman-teman. Terus terang ini banyak, pakai banget. Bisa teman-teman lihat ya, sebanyak apa ini perkiraan, dari atas sampai bawah ini padat. Dengan induk yang sama ini ternyata nggak bisa sebanyak itu teman-teman. Ini juga banyak, cuma nggak sebanyak ini, 2 kali lipatnya ini, bahkan lebih mungkin. Ya sudah, saya mau simpan dulu dan saya mau fokus bahas kenapa ikan full gold saya yang tadi kok bisa hilang secara mendadak. Seperti itu teman-teman, benar-benar mendadak sih, tapi saya tahu dan harusnya saya memang sudah saya antisipasi sebelumnya. Cuma waktu itu ada hal yang membuat saya akhirnya kehilangan ikan tersebut. Jadi begini ceritanya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang pengen tahu penyebabnya, langsung skip saja di menit ke-8 seperti itu. Jadi begini ceritanya. Pada saat hujan, nah tempat ini kan kehujanan teman-teman, sudah pasti luber. Yang berpotensi loncat pertama kali itu ikan yang ada di paling atas ini, dan ketika usianya dia sudah remaja ke atas, induk terutama, sudah pasti dia loncat. Ini juga kemarin betina full gold ribbonnya ini itu juga loncat teman-teman, sama ini juga loncat, ketemunya di sini di perkumpulan ribbon. Nah saya bisa tahu loncatnya ke sini karena dia itu satu-satunya 2 ekor inilah yang saya pijah, yang saya kumpulkan dengan jantan. Ini kan sebenarnya betina semua. Nah itu juga ada jantannya karena loncatan dari sini, asalnya jantan semua di sini. Saya kan pengen batasi populasinya, makanya ini jantan saja. Di sini yang saya pijah hanya 2 betina, 1 jantan. Nah kok dia loncat ke sini karena kelihatan dia gemuk seperti itu, dia kan posisinya udah hamil. Nah untuk yang ini teman-teman ya sama, loncat dari media tersebut
cuma dia nggak tertampung. Bedanya kalau ini kan di tengah tempatnya, jadi loncat-loncatnya itu dia kemungkinannya di bawahnya karena ada medianya bawahnya. Lah di sini ada sih medianya, cuma ini waktu kemarin tuh agak kemepetan gini teman-teman. Jadi kemungkinannya gak loncat lewat yang sini, lewat yang sini yang langsung loncat ke sana ke genangan air. Kemungkinan dia sebenarnya nggak mati awalnya, berenang-renang ke sini. Ini kan kalau pas hujan kan banyak genangan nih di sini. Mungkin dia hidup di sini. Cuma terus pas hujannya berhenti otomatis ya nyusut, pasti mati. Dan nggak tahu kemana. Seandainya tahu mungkin bisa saya ciduk seperti itu. Nah di sini juga nggak ada. Adanya yang loncat, kemungkinan loncatnya dari sini plung ke sini. Akhirnya ada satu betina yang ada di sini teman-teman. Mana dia? Ah, itu. Dan dia stres sendiri otomatis karena dia baru pindah dari atas ke sini. Yang lain kan berenang-renang normal. Nah dia menyendiri sendiri ya karena dia stres pastinya, baru loncat dari tempat asalnya sini ke sini. Nah kenapa kok pas hujan nggak ditutupi aja padahal itu ada tutupnya? Ya itu teman-teman, awalnya itu saya tutupi, maksudnya awalnya itu seharusnya itu saya tutupi teman-teman. Lah kenapa waktu itu nggak saya tutupi? Karena waktu mendung kayak gini tuh, saya tuh kan ada janjian sama istri main ke mie ayam. Bukan main, maksudnya jajan lah ya, cute time, family time, untuk makan mie ayam sama anak istri. Lah waktu itu mendung kayak gini tuh ya, saya kira nyampe lah sampai rumah, belum sampai hujan. Lah ternyata teman-teman ada sedikit musibah kecil, kendala kecil. Pas saya nyampe sana itu motor saya nggak bisa saya nyalakan, otomatis jadi lama lah ke mie ayamnya. Kalau waktu selesai beli mie ayam langsung balik, sebenarnya masih bisa saya nutupi media ini dengan ini. Kalau ada ini nggak luber teman-teman. Yang menyebabkan luber ya karena medianya itu nggak saya tutupi. Biasanya saya tutup. Ya menyesal sih, cuma ya sudahlah, mungkin belum rezeki seperti itu teman-teman. Lanjut ke cerita tadi. Jadi intinya pas di mie ayam itu motor saya mogok karena akinya sudah soak. Sebelum-sebelumnya sudah memang kelihatan kalau dia ada tanda-tanda akinya soak, cuma waktu itu sudah nggak tahu, maksudnya nggak tahu itu bukan nggak tahu kalau motor saya bakal seperti itu, ya tahu, cuma nggak segera saya tangani aja motornya. Akhirnya dikala urgent kemarin mendadak mogok, akhirnya saya harus cari aki terdekat seperti itu, penjual aki terdekat. Intinya jadi lama, otomatis dalam jangka waktu yang lama ini amber lubernya ini, jadi kehilangan 8 ekor yang ada di sini seperti itu teman-teman. Yang ini masih terselamatkan, cuma satu yang loncat, tapi loncatnya juga ke sini ke bawahnya. Jadi memang kalau media pemeliharaan ikan gapi luber, apalagi lubernya bukan karena kita sendiri yang ngasih. Kalau kita sendiri yang ngasih itu potensi untuk dia tahu-tahu loncat tuh sebetulnya kecil, tapi karena kepanikan mereka juga kena tetesan air hujan yang banyak gemericik seperti itu, terus luber, sudah pasti mereka panik dan loncat-loncat seperti itu, stres lah seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ceritanya. Jadi memang dalam memelihara ikan gapi nggak bisa semerta-merta kita tinggal, kita tidak urus, memang nggak bisa, apalagi medianya seperti ini teman-teman, luber-luber. Nah ini saya sedang eksperimen teman-teman, ini kehujanan kepanasan nih jenis pingu ini.
tapi alhamdulillahnya kok aman sampai luber-luber ini. Mungkin ada sebagian yang loncat, mungkin nggak nyangka sih kalau ternyata tahan, padahal benar-benar medianya juga bening, otomatis ya, kalau ketika panas itu juga airnya pasti hangat, tapi ternyata aman. Atau mungkin karena dia masih buraya, biasanya kan ikan-ikan dewasa yang mudah mati terkena perubahan suhu seperti itu teman-teman. Ya mungkin cerita saya itu saja teman-teman, mengenai itu tadi, lubernya media yang membuat semuanya saja teman-teman, nggak ada sisanya ini. Ya ini sisanya ya yang loncat ke sini nih, 1 ekor tadi. Nah itu 1 ekor itu yang masih disisakan, yang lain ya wassalam. Saya cari-cari nggak ada. Bahkan yang dari sini pun kayaknya ada yang loncat. Saya hitung dulu ya, 1 2 3 4 5 6. Oh iya 6, cuma 6 betina. Ini mestinya kan 8 betina. Ini di sini juga sisa 6 betina, terus ada 1 jantan. 1 jantannya pun itu udah pasti loncatan dari sini teman-teman, loncatan dari sini ke sini, plung, terus dari sini ke sini. Soalnya otomatis teman-teman, kalau ini luber ke bawah, ini juga luber, ini luber ke bawah, ini juga luber. Nah yang di sini saya nggak khawatir kehilangan karena dia masih buraya teman-teman. Dia itu kalau buraya gak loncat sebenarnya ya, karena keikutan arus. Kalau luber ke sini, nah ini kemungkinan ada yang hilang kena arus air yang luber, tapi jarang saya lihat ikan buraya itu hilang dari media, karena dia itu senantiasa ketakutan kalau ada hal yang membuat mereka panik. Justru dia nggak akan loncat, justru cari tempat-tempat yang segerombolannya kayak gitu. Umpama gerombolan ini kena luberan air hujan, itu menggerombol di pojok sana ya pada ke sana semua. Yang aslinya ya secara otomatis kalau mereka ambilnya air yang arus keluarnya amber, arus keluarnya luber, ya sudah pasti mereka hanyut semua. Cuma rata-rata mereka cari tempat amannya juga bagus, jadi makanya nggak luber, nggak keikut sama arus air yang luber seperti itu teman-teman. Ya itu saja cerita hari ini teman-teman, video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton video saya dari awal sampai akhirul kalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.